wabarakatuh. Aku Nabila Putri Aji sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi mengenai hubungan hukum perdata internasional dengan hukum nasional dan hukum internasional, lalu dilanjutkan dengan peran HPI atau hukum perdata internasional dalam konflik norma. Dan tentunya sebelum kita masuk ke peran HPI dalam konflik norma, kita harus menelaah dulu hubungan hukum perdata internasional ini dengan hukum nasional dan hukum internasional. Jadi hukum perdata internasional ini merupakan bagian dari hukum nasional atau hukum internasional. Nah, disinilah aku Nabila Putri Aji akan memaparkan mengenai materi tersebut. Oke, sebelumnya mari kita ulas sedikit mengenai pengertian HPI atau Hukum Perdata Internasional. Beberapa sarjana hukum seperti Van Brakel, Mokhtar Kusumaatmadja, dan juga Heymans yang mengemukakan atau menyampaikan mengenai pengertian HPI. Dan dari 3 sarjana hukum yang sudah mengemukakan atau menyampaikan pengertian HPI, maka dapat disimpulkan jika HPI atau hukum perdata internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antara pelaku hukum yang masing-masing itu tunduk pada hukum perdata atau hukum nasionalnya masing-masing. Nah, dari pengertian HPI tersebut kita dapat mengetahui nih. Jadi HPI atau hukum perdata internasional itu merupakan bagian dari hukum nasional atau hukum internasional. Ya, jadi HPI itu merupakan bagian dari hukum nasional. Jadi, tiap-tiap negara yang berdaulat atau negara yang merdeka itu memiliki HPI atau hukum perdata internasionalnya masing-masing. Seperti Indonesia sendiri memiliki hukum perdata internasional Indonesia yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Nah, tugas HPI sebagai bagian dari hukum nasional ini itu menentukan hukum mana yang akan diberlakukan. Jadi, apakah hukum dari negara A atau hukum dari negara B? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan. Nah, disitulah peran HPI ini masuk untuk menentukan hukum mana yang akan diberlakukan. Nah, tapi tadi kan dibilang kalau hukum perdata internasional itu merupakan bagian dari hukum nasional. Tetapi kenapa ada kata-kata internasionalnya? Nah, internasionalnya ini merujuk pada peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asingnya, unsur internasionalnya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, HPI ini berperan untuk menghubungkan, menjadi jembatan penghubung untuk hukum mana yang akan diberlakukan. Apakah hukum dari negara A atau hukum dari negara B? Seperti itu. Nah, di awal kan ada beberapa sarjana hukum yang menyampaikan jika hukum perdata internasional itu merupakan bagian dari hukum nasional. Tetapi ada beberapa sarjana hukum nih yang tidak sepakat, tidak setuju dengan pernyataan jika hukum perdata internasional itu merupakan bagian dari hukum nasional, tetapi bagian dari hukum internasional. Nah, pengikut dari aliran ini disebut internasionalistik. Tokoh-tokoh sarjana hukumnya seperti Esser, Chita, dan juga Zitelman. Oke teman-teman, pasti di sini udah mulai nyambung nih bagaimana sih hubungan HPI dengan hukum nasional dan hukum perdata internasional. Ya kita tahu ya, HPI itu merupakan bagian dari hukum nasional, bukan bagian dari hukum internasional, walaupun ada beberapa sarjana hukum yang tidak sepakat dengan pernyataan jika HPI atau hukum perdata internasional ini merupakan bagian dari hukum nasional. Tapi kita fokus aja nih dengan pernyataan yang mengemukakan bahwa HPI itu merupakan bagian dari hukum nasional. Jadi kita fokusnya ke situ aja, oke? Yang selanjutnya itu kita akan menelaah peran HPI dalam konflik norma.
yang dimana materi ini akan disampaikan oleh saudara Fadil sebagai pemateri kedua. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang menjelaskan peran HPI dalam konflik norma. Nah, konflik norma itu berhubungan dengan hukum nasional dan hukum internasional. Jadi berkesinambungan dengan hukum perdata internasional dalam hukum nasional dan hukum internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan konflik-konflik norma yang ada tersebut. Nah, yang pertama itu ada perkawinan. Perkawinan ini seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing di Indonesia atau di luar negeri. Dalam hukum nasional Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 27 yang membahas perkawinan campuran atau perkawinan campuran antara dua kewarganegaraan berbeda. Perkawinan campuran ini harus tunduk pada hukum yang berlaku di tempat melangsungkannya perkawinan. Jika di Indonesia, maka harus mengikuti hukum Indonesia. Jika di luar negeri, ya harus mengikuti hukum negara tersebut. Nah, setelah 1 tahun menikah dan kembali ke Indonesia, pasangan itu harus mendaftarkan perkawinannya ke kantor catatan sipil. Nah, terus gimana sih, apa aja sih asas-asas yang ada di dalam perkawinan tersebut? Atau bagaimana sih peran HPI, peran hukum perdata internasional ini apabila terjadi konflik norma mengenai perkawinan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Ini ada kasus nomor 253/1978 G Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di sini ada asas-asasnya yang terkandung di dalam tersebut, yang contoh kasus itu. Asas-asasnya itu ada asas loci celebrationis. Nah, asas loci celebrationis ini adalah asas yang menyatakan bahwa validitas formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. Dalam kasus ini, perkawinan itu dilakukan di Hong Kong dan menurut hukum Hong Kong yang berlaku, sahnya perkawinan itu harus dilakukan di kantor catatan sipil. Nah, karena perkawinan berlangsung di Muslim Universal Law Society yang bukan instansi resmi gitu, secara formal perkawinan tidak memenuhi ketentuan hukum Hong Kong. Nah, namun secara hukum Indonesia dan hukum Islam, perkawinan ini tetap dianggap sah karena dilakukan di hadapan penghulu, disaksikan 2 orang saksi dan kedua belah pihak sudah balik atau sudah dewasa. Asas ini menunjukkan bahwa validitas formal perkawinan mengacu tempat dilangsungkan, tetapi dapat terjadi konflik dengan ketentuan negara lain dan hukum agama yang dianut pihak yang menikah. Yang kedua itu ada asas personalitas. Nah, asas ini mengatur bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara asal masing-masing. Ya, asal masing-masing pihak yang menikah, khususnya hukum material, agama, dan adat yang dianutnya. Terus dalam kasus ini, karena kedua pihak adalah WNI berwarga negara Islam, hukum yang menjadi acuan adalah hukum Islam. Nah, sebagai hukum negara asal mereka serta peraturan Indonesia terkait perkawinan WNI di luar negeri. Yang ketiga ada asas ketertiban umum atau public order. Nah, dalam kasus ini hakim menggunakan dalil ketertiban umum Indonesia untuk mengesahkan perkawinan secara formal. Tidak sah menurut hukum Hong Kong. Asas ini adalah asas pengecualian dan
asas pengecualian yang memungkinkan salah suatu akad atau perjanjian yang bertentangan dengan hukum formal suatu negara itu tetap dapat diakui demi kepentingan ketertiban umum dan nilai-nilai fundamental hukum negara asal pihak yang menikah. Terus yang ketiga tuh ada asas pencatatan perkawinan. Nah, kan dalam konteks Indonesia itu perkawinan itu harus didaftarkan secara resmi agar diakui secara hukum nasional. Nah, perkawinan ini dilakukan secara Islam di luar negeri. Seperti dalam kasus ini, awalnya tidak bisa didaftarkan karena tidak memenuhi syarat formal di luar negeri, sehingga tidak bisa dicatat di Indonesia pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, namun SKB antara Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 mengatur mekanisme pencatatan khusus bagi WNI beragama Islam di luar negeri melalui KUA luar negeri sebagai jalan keluar bagi perkawinan tetap mendapat pengakuan hukum di Indonesia. Yang kedua itu ada perceraian. Nah, perceraian ini seorang WNI menikah dengan WNA dan kemudian terjadi perceraian. Dalam hukum nasional Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam konteks perkawinan campuran, permasalahan menjadi kompleks karena melibatkan dua sistem hukum berbeda. Nah, gimana sih yang seperti dalam perkawinan tadi kan ada asas-asasnya, yang ini juga perceraiannya juga ada asas-asasnya, peran HPI-nya apabila kalau terjadi konflik norma mengenai perceraian. Nah, ini ada asas-asasnya juga, yaitu asas lex fori atau hukum negara forum. Nah, kata asas ini, pengadilan suatu negara wajib menerapkan hukum nasionalnya sendiri untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun perkara tersebut melibatkan unsur asing, dalam kasus ini pengadilan Indonesia menerapkan hukum Indonesia terkait perceraian. Nah, yang kedua itu ada asas nasionalitas. Nah, asas ini menyatakan bahwa hukum yang mengatur status personal seseorang seperti status pernikahan, perceraian adalah hukum negara kewarganegaraan orang tersebut. Karena suami istri adalah warga negara RRC atau Republik Tiongkok Republik Tiongkok. Secara prinsip hukum Tiongkok itu hanya berlaku, namun asas ini dapat dibatasi oleh asas ketertiban umum. Nah, contoh kasusnya ini ada di contoh kasus ini, mohon maaf lupa tadi belum disampaikan contoh kasus tentang perceraian. Nah, contoh kasus ini ada dalam Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada 5 Desember 1955. Cukup lama ya. Nah, ada asas ketertiban umum juga atau public order. Nah, ini adalah asas pengecualian yang memungkinkan forum mengesampingkan hukum asing jika hukum tersebut bertentangan dengan sendi-sendi pokok atau nilai fundamental hukum nasionalnya. Di sini hakim menolak hukum perceraian berdasarkan persetujuan bersama yang berlaku di Tiongkok karena bertentangan dengan ketentuan limitatif atau ketertiban umum hukum perceraian di Indonesia. Kayak misalnya berdasarkan peraturan perundangan nomor 9 tahun 1975. Nah, contohnya misalnya itu. Nah, yang terakhir ada asas pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Nah, meski tidak langsung disebut, asas ini sangat relevan gitu terkait pengakuan hukum perceraian dari luar negeri. Jika perceraian berdasarkan hukum asing bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, kemungkinan pengakuannya juga ditolak. Nah, terus yang terakhir itu ada hak tanah. Nah, hak tanah ini ada hak ulayat, adalah hak masyarakat adat atas tanah yang mereka kuasai secara bersama-sama berdasarkan adat. Nah, hak ulayat ini atas tanah tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia karena Undang-Undang 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3. Nah, secara tegas dia mengakui hak ulayat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
Nah, namun pengakuan tersebut bersyarat, yaitu ada sepanjang hak wilayah tersebut masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan persatuan bangsa. Nah, gimana sih peran HPI ini dalam menangani konflik hak atas tanah ini, hak atas tanah wilayah ini? Nah, di sini ada contoh kasusnya tentang konflik masyarakat adat Amume dan Komoro di Papua dengan PT atau perusahaan Freeport Indonesia. Nah, ini juga ada asas-asasnya yang peran HPI-nya ada hubungannya juga dengan hukum nasional dan hukum internasional. Ada peran HPI atau asas-asasnya. Nah, ini ada juga lex loci delicti domicili. Komisi lex loci delicti komisi. Nah, kegiatan penambangan dan atau hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Nah, kegiatan penambangan ini dan dugaan pelanggaran HAM terjadi di Papua Indonesia. Berdasarkan asas ini, hukum seharusnya menjadi hukum utama yang mengatur klaim ganti rugi atas tanah, wilayah, dan kerusakan lingkungan. Ada juga lex resite atau hukum tempat benda terletak, adalah tanah wilayah yang disengketakan berada di Papua. Sehingga hukum yang mengatur hak atas tanah ini adalah hukum Indonesia. Artinya sengketa hak milik tanah tradisional pada dasarnya harus diselesaikan menurut ketentuan hukum agraria atau adat Indonesia. Nah, yang terakhir ada lex fori atau hukum forum atau hukum pengadilan. Jika sengketa diajukan ke pengadilan asing, misalnya Amerika Serikat itu, secara proses pengadilan akan tunduk pada hukum negeri tersebut, misalnya atau tunduk pada aturan prosedur Amerika Serikat di sana. Namun dalam menilai substantif hak tanah dan kerugian, pengadilan asing kerap menggunakan lex loci delicti dan lex resite sebagai acuan. Sebaliknya, jika kasus diajukan di Indonesia pengadilan Indonesia akan menerapkan hukum Indonesia atau lex fori sesuai asas HPI. Mungkin cukup sekian atas penjelasan dalam konflik norma ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.